Minta. Untuk DK apa suruh sini dulu aja ibadah ikutin aja. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat, sukacita, amin. Apa ada yang suasana hatinya lagi mendung kayak cuaca pagi ini? Ya apapun yang terjadi, mari sama-sama pagi hari ini kita mau bersyukur buat Tuhan yang sudah sangat sempurna menyertai hidup kita, amin. 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 Dan ada info sedikit, mungkin Ibu Gembala boleh dibantu untuk anak-anak sekolah minggu sementara bisa ikut dulu untuk memuji menyembah Tuhan di bawah. Nanti pas firman baru sama-sama kita pisah. Begitu boleh? Terima kasih. Jadi adik-adik ayo yang di atas yuk sama-sama kita mau beribadah di sini. Mari semuanya kita sama-sama mau berdoa sebelum kita mulai beribadah. Tuhan Yesus terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, buat kebaikan Tuhan, buat kesehatan, sukacita semua yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah izinkan di dalam hidup kami. Tiba saatnya pagi hari ini Tuhan kami mau bersepakat bersama-sama, kami mau bersyukur dan menyembah nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan pulang dari ibadah ini kami bisa semakin kuat, hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis. Kami siap memuji dan menyembah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri? Bisa kasih senyum ke kanan kirinya. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagu ini ada gerakannya ya, nanti boleh pas bagian ref kita gerak sama-sama, ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, oke? Yuk sama-sama sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yang kuat katakan yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yuk angkat tangannya yuk. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk ke kanan 2 kali ya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu
Yuk jemaat Tuhan yuk. Lagi katakan. Mengalir bersamamu. Yuk. Iya sekolah minggu boleh bangkit berdiri juga yuk sama-sama nyanyi. Timu Tuhan Dalam kegerakanmu melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan citaku penuh. Oh Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sekali lagi dari hati katakan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Yuk boleh sama-sama terus kita bertepuk tangan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lagi katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, ya Tuhan. Amin. Dan bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lagi lebih sungguh katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab oh bahwasannya untuk selamanya oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setia, kasih setianya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sekali lagi kita sama-sama mau bersyukur buat Tuhan yang selalu baik, buat kasih setianya yang tidak pernah habis. Yuk sama-sama kita mau angkat suara kita. Kita mau bersyukur. Kita katakan terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan kepadamu. Engkau sungguh baik, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, ya Tuhan, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya aku menyembah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku dan hidupku di dalam hidupku dalam. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari yuk sambil kita bangkit berdiri, kita katakan, dengan apa kan ku balas, ya Tuhan, segala yang Kau buat itu baik. Amin. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
naikkan rasa syukurmu, naikkan ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Oh, aku percaya Engkau selamanya baik Tuhan. Oh, aku percaya selamanya Kau takkan tinggalkan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kenal dengan Tuhan yang luar biasa setia, yang kasih-Nya sempurna. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Kau memilihku mengenalmu, memilihku berjalan bersamamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ya terus nikmati pujian ini, terus nikmati persembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Oh. Haleluya. Haleluya. Yang Kau buat pasti baik Tuhan. Haleluya Yesus. Begitu kami berharga. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh amat sangat berharga hidup kami. Engkau lihat Tuhan. Dan kami mau belajar bersyukur buat segala yang telah Tuhan beri dalam hidup kami. Hanya satu hal yang bisa kami lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan, yang adalah memberikan seluruh hidup kami untuk Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Ya, kami mengingat semua kebaikan-Mu Tuhan. Ya, menyembah-Mu Yesus, dan ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Lagi yuk, sambil mengangkat tangan kepada Tuhan, katakan, apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada segenap hatiku.
pengakuan kami Tuhan, bahwa selamanya kami mau menyerahkan hidup kami bersama dengan Tuhan. Selamanya kami mau bersyukur buat segala sesuatu yang baik, yang tidak baik. Kami mau belajar percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini sampai hari ini kami masih boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya dengan kebenaran-Mu kami pulang dari tempat ini akan semakin dikuatkan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dan pengampunan-Mu juga yang tidak pernah habis buat hidup kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa, kita semua sampai hari ini masih bisa beribadah, masih bisa menikmati hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang selalu luar biasa mendampingi kehidupan kita. Pagi hari ini harusnya jadwal Opa Gembala Ishak firman Tuhan, tapi hari Jumat malam kami dapat kabar kalau pesawatnya Opa Ishak itu di cancel dari Talaut, Sangir, daerah Manado sana. Jadi Opa Ishak akhirnya memutuskan naik kapal. Nah perjalanannya itu 12 jam. Jadi kemarin hari Sabtu sore jam 4 itu berangkat, baru nyampe di Manado jam 4 subuh, langsung terbang tadi pagi pesawat jam 6.40. Nah makanya kemungkinan besar Opa nggak bisa melayani kita di Gloria pagi hari ini, dan kita tetap doakan supaya Opa Ishak tetap sehat-sehat dan semuanya dalam kendalinya Tuhan. Amin. Pujian penyembahan hari ini mengajak kita semua untuk melihat, merenungkan apa aja sih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau ngelihat kebaikan Tuhan atau semua hal yang baik-baik yang datang yang kita nikmatin dalam kehidupan kita, terus kita ngucap syukur, itu adalah satu hal yang mudah dalam kehidupan kita. Tapi gimana respon kita ketika semua yang gak baik itu datang ke kehidupan kita? Apa kita masih mampu mengucap syukur seperti firman Tuhan yang minggu lalu yang dibawakan oleh Bapak Beni, gimana pentingnya mengucap syukur dalam kehidupan kita supaya kita tetap bisa melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan itu buat kita itu baik. Amin. Ya, pagi hari ini kita mau belajar sama-sama dari seorang pribadi yang namanya Yunus. Bapak Ibu tahu Yunus? Kalau terdengar nama Yunus, yang terbesit di pikiran kita apa? Ikan. Ya, Ibu Markus, ikan. Ikan besar. Yunus dimakan oleh ikan besar. Ditelan. Tapi kadang-kadang, ya inilah jeleknya manusia. Jeleknya manusia itu kadang-kadang pasti yang dilihat keburukannya terus. Ya. Kita tahu kan, ini akibatnya kenapa Yunus bisa ditelan sama ikan besar, karena dia lari dari panggilannya. Nah begitu juga kita kadang-kadang, kita ngelihat teman-teman kita lihat sahabat atau rekan kita yang tiba-tiba kehidupannya nggak baik, tiba-tiba kehidupannya terpuruk, pasti dengan mudah kita menjudge mereka dengan, pasti dia berdosa, pasti dia ngelakuin hal yang gak benar. Makanya dengan mudah secara manusiawinya kita mengatakan, wah orang itu pasti udah gak benar di hadapan Tuhan. Mudah banget kita menghakimi. Tapi saya berpesan, saya berharap kita semua, jemaat GPD Gloria Family Blessing, gak ada hidupnya
yang menjadi seorang hakim. Tapi kita benar-benar memiliki karakter seperti Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita mau belajar dari Yunus. Apa sih yang mau kita pelajarin dari Yunus pagi hari ini? Tadi malam saya bilang sama Kesia, sampai istri saya bilang, aduh pusing kepala saya. Mendadak mau pelayanan firman, nggak ada persiapan, dan ini satu hal yang sulit buat saya gitu. Jadi bergumulnya tuh sampai tadi malam saya bilang, aduh pala saya pusing banget nih, tolong pijitin gitu sambil bangun hubungan sama Tuhan. Tuhan, saya mau bawa apa besok? Nah, Tuhan ingetin saya tentang pribadi Yunus. Kenapa Yunus? Kalau Bapak Ibu ingat tentang Yunus, yang kita ingat ya balik lagi tadi tentang ikan besar. Dan yang kedua pasti dia adalah orang yang lari dari panggilan Tuhan. Di sekolah Alkitab, salah satu guru mengatakan pribadi Yunus ini adalah diumpamainnya pribadi merpati yang tolol, dibilang ya, maaf kata. Tapi ada guru di sekolah Alkitab itu mengatakan pribadi Yunus ini diumpamakan seperti burung merpati, tapi merpati yang tolol. Kenapa? Saya nggak percaya dengan kata-kata merpati tolol, tapi begini, setiap orang pasti nggak luput dari yang namanya kesalahan, benar? Tapi percaya Bapak Ibu, di balik setiap kesalahan kita, pasti kita harusnya belajar supaya kehidupan kita bisa lebih baik dan nggak berbuat salah lagi. Dan mungkin ada satu alasan kenapa Yunus ini dibilang merpati yang tolol. Karena begini, kalau kita tahu kisahnya, Yunus itu dipanggil Tuhan, tapi dia nggak terima untuk melayani pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis dan berusaha untuk menjauhi Tuhan, berusaha untuk menghilang kehidupannya dia dari Tuhan. Tapi dalam perjalanannya kita tahu itu kapalnya diombang-ambing sama badai, sama ombak besar, dan kapal itu dibilang nggak mungkin bisa bertahan lama. Dan akhirnya setelah mereka diskusi, diundi kenapa keluar nama Yunus, akhirnya Yunus dibuang ke laut, dimakan ikan, dan Yunus melewati semua prosesnya. Lalu Yunus bisa jadi berkat di kota Niniwe, tapi pada akhirnya Yunus itu hidupnya mengeluh sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca, nanti di rumah kalau lagi punya waktu senggang, baca kitab Yunus. Ada Yunus 1 sampai 4. Nah, tapi pagi hari ini yang saya mau bagiin, kita baca dulu di Yunus 1. Boleh tolong Bang Mike bisa ditampilin Yunus 1. Saya akan bacakan buat kita semua Yunus 1 dari ayat yang pertama sampai yang ke-17. Pelan-pelan ya kita memperhatikan isi firman Tuhan di Yunus ini. Dari ayat yang pertama saya bacakan, perikopnya judulnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu ngapain dia? Tertidur dengan nyenyak. Kita stop dulu sampai di sini. Kita lihat Yunus naik kapal, intinya dia mau lari dari panggilan Tuhan. Ya, dia mau kabur dari perintahnya Tuhan. Dia naik kapal, pergi dengan biaya sendiri. Terus kita lihat
di dalam kapal itu ternyata dia bersama-sama orang-orang yang gak kenal Allah. Jadi orang-orang yang tidak satu komunitas dengan dia. Nah, saya harap kita dapat pelajaran sesuatu di sini. Nah, yang saya mau bagikan dari ayat 1 sampai ke 5 ini, saya melihat begini. Kadang-kadang kehidupan kita ini, Bapak Ibu percaya gak? Kalau setiap kita yang ada di tempat ini, itu punya panggilan Tuhan masing-masing untuk kita melakukan visinya Tuhan. Percaya? Amin? Gak ada manusia yang diciptakan sama Tuhan, cuman dijadiin aja. Tapi tanpa harus melakukan apa-apa, gak ada. Dan saya percaya setiap kita dipercaya Tuhan untuk melakukan satu hal yang intinya itu adalah pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Amin? Seperti Yunus, kita lihat. Yunus dibilang sama di firman Tuhan, Tuhan bilang gini di ayat 2, bangunlah pergilah ke Niniwe. Kadang-kadang kita, kehidupan kita seorang Kristen, kita secara sudah beragama mungkin kita sudah melewati keagamaan kita dengan baik. Tapi kadang-kadang coba kita cek dalam kehidupan kita, kita ini sudah punya hubungan yang baik belum sama Tuhan? Ya, kalau ritual agama mungkin bisa kita jalani dengan baik. Karena itu ditata, dikasih tahu. Misalkan, ya bangun pagi, berdoa. Habis berdoa, ayo baca firman. Ayo habis baca firman, merenung. Habis merenung, ayo sepanjang hari itu kita lakukan. Nah, kalau kita sekedar melakukan semuanya itu karena rutinitas, percaya, kita nggak akan pernah bertumbuh. Karena kita nggak dapat esensinya dari apa yang kita mau bangun dari hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan kadang-kadang kehidupan kita ini ketika kita diperlihatkan sama Tuhan sesuatu, ya mungkin itu bukan satu hal yang secara langsung Tuhan bilang itu harus kamu selesaikan, itu harus kamu kerjakan. Contohnya begini aja, banyak banget waktu saya ikut komunitas bersama mendiang Pastor Raditya Oloan, itu beliau melayani anak-anak muda yang banyak banget anak-anak broken home, dan mereka punya pandangan anak-anak muda yang hidupnya udah hancur dimulai dari rumah, mereka nggak akan pernah punya masa depan yang baik. Tapi saya luar biasanya begini, dalam komunitas itu gimana caranya Tuhan bekerja di setiap pribadi dan Tuhan bisa mengubahkan paradigma yang salah itu. Jadi orang-orang muda yang ada di situ tuh mereka mulai melihat begini, kalau mereka dikasih lihat sama Tuhan, wah ternyata keluarga gua kok begini ya. Karena menurut saya gini, enggak banyak orang yang bisa melihat keadaan di keluarganya. Ya mungkin kelihatan dari orang tua yang seperti apa, keadaan di rumah bagaimana gitu. Tapi mereka nggak punya kepekaan untuk bisa, kenapa nggak dari saya yang bisa menuntun atau mengubah keluarga saya. Dimulai dari diri saya, kenapa nggak dimulai dari saya? Gitu. Nah tapi ketika anak-anak ini menerima keberadaan mereka dan menerima Tuhan, dan mereka tahu bahwa kehidupan mereka itu sepenuhnya ada dalam genggaman tangannya Tuhan. Paradigma mereka itu semuanya berubah. Dan kata tentang anak broken home itu enggak ada pengaruhnya sama mereka. Dan mereka malah berusaha keras untuk kayak, yuk gimana caranya dimulai dari gua. Yang ngeliat, wah ternyata papa mama sering berantem, enggak akur. Gimana caranya dimulai dari saya. Untuk saya bisa jadi berkat. Ya. Untuk jadi berkat, apalagi sama orang tua mungkin enggak harus kita bisa menasehati. Enggak harus kita mengajari orang tua kita. Tapi dimulai bagaimana hidup kita menghidupi firman Tuhan yang setiap hari itu kita baca. Ya, jadi menurut saya apapun kondisi kita hari-hari ini, Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita, dan panggilan kita ini semuanya itu untuk jadi berkat, untuk jadi buah. Nah kalau sampai hari ini ada di antara kita yang ngerasa, kayaknya saya jadi pengikut aja,
kayaknya Tuhan gak butuh saya untuk saya jadi berkat. Saya datang ke Tuhan, saya taat, saya setia, kayaknya udah cukup. Belum cukup. Hidup kita ini Tuhan percaya untuk bisa jadi berkat. Amin. Ya. Kita lihat di ayat yang kelima. Ini indikasi orang yang hidupnya makin jauh sama Tuhan. Ayat 5 itu dibilang dimulai dari kata tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Bayangin Bapak Ibu, ini biasanya hal yang kita alami ketika kita terintimidasi sama yang namanya dosa. Kita bakalan menyendiri, kita akan lari dari yang namanya komunitas, kita gak akan betah tinggal di sekeliling orang-orang yang menurut kita mereka tuh, orang benar semua, orang kudus semua. Mereka rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Siapa saya? Nah, ketika dosa mulai mengikis kehidupan kita mulai akan menurunkan kualitas hidup kita yang padahal Tuhan udah kasih kita punya kapasitas. Tapi kita narik diri kita supaya kita makin jauh sama Tuhan. Ya, kita bisa merenungkan. Coba dicek ke dalam kehidupan kita masing-masing, apa Bapak Ibu sampai hari ini masih ada yang kayak ngerasa, kayaknya saya belum layak untuk ngikut Tuhan. Kita semua ini sudah dimenangkan, sudah dikuduskan, sudah diberikan kehidupan yang baru sama Tuhan. Lewat kayu salib yang Tuhan Yesus sudah 2000 tahun lalu mati bagi kita semua. Supaya kita ini punya hidup yang baru. Jadi manusia yang baru. Jadi kalau sampai hari ini masih ada Bapak Ibu atau siapapun kita di antara kita semua yang masih berpikiran saya belum layak, stop. Yuk bertobat, dimulai dari pola pikir kita. Kita semua ini sudah dilayakkan sama Tuhan dengan darahnya yang mahal. Secara gratis, cuma-cuma. Kita gak dituntut apa-apa sama Tuhan. Benar? Pujian terakhir tadi mengatakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Kalau saya tanya, kira-kira Bapak Ibu bisa balas kebaikan Tuhan dengan cara apa? Bu Bambang, kira-kira Bu Bambang bisa balas kebaikan Tuhan itu dengan cara apa? Gak bisa dibalas. Ibu Rika, gak bisa dibalas. Brian, gimana Bray? Gak bisa dibalas. Iya, kalau kita mencoba untuk membalas kebaikan Tuhan itu gak akan pernah bisa. Tapi kenapa? Ketika kita terpuruk, ketika kita susah, mulut kita, hati kita, pikiran kita gampang banget bilang Tuhan itu jahat. Kenapa? Tanya sama diri sendiri, jangan tanya sama saya. Saya juga kadang-kadang gitu. Ya, tapi kita harus tetap belajar. Supaya kita tetap bisa melihat bahwa apapun yang Tuhan lakukan itu baik buat kita. Amin. Lanjut, kita baca di ayat yang ke-6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Apes banget nih Yunus. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Kita stop sampai di sini lagi. Kita lihat, ketika seluruh orang yang ada di kapal itu membuang undi dan keluar nama Yunus, mau gak mau akhirnya Yunus ngaku. Iya. Nah, coba renungin, kalau posisinya kita itu jadi Yunus, kira-kira kita berani ngaku gak? Coba. Kalau saya pribadi jujur pasti agak takut. Karena di tengah laut.
Ya. Tapi luar biasanya begini. Yunus akhirnya menerima dan mengakui siapa dia. Karena di dalam kapal itu dibilang waktu kapalnya diombang-ambing, mereka semua ini berseru kepada Allah. Allah bukan Allahnya kita, tapi Allahnya mereka masing-masing. Tapi Yunus sendiri yang lari ke bawah, benar? Dan ketika Yunus mengakui kesalahannya, dan dia mengakui kalau diserang sama badai itu gara-gara dia, kita lihat Yunus akhirnya berani terbuka. Siapa dia? Allah mana yang dia sembah? Coba cek ke dalam diri kita. Ketika kita udah jauh banget ngelakuin dosa, berani gak kita datang ke Tuhan, kita ngaku sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Kadang-kadang kita yang malah jual mahal sama Tuhan. Kadang-kadang kita nunggu harus dikasih sesuatu dulu baru kita berani ngaku, oh iya saya salah Tuhan. Sama seperti Yunus. Kita lihat, baca lagi ayat 11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda, tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora, suasananya semakin mencekam. Nah, kadang-kadang kehidupan kita ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, sekeliling kita itu pasti gak nyaman. Hidup kita aja pasti udah gak nyaman, apalagi orang yang hidup berdampingan sama kita. Benar? Pasti gak akan jadi berkat. Ya, dosa itu bicara tentang yang namanya spirit. Itu satu hal yang tidak terlihat, tapi bisa dirasain sama orang sekitar kita. Ya, spiritnya Tuhan, apa yang dari Tuhan, itu semua bisa dirasakan sama sekeliling kita. Begitu juga spirit dari kuasa kegelapan. Itu juga bisa dirasain. Karena apa? Karena dia juga punya kuasa. Tapi pilihannya itu balik lagi ke diri kita. Kita lebih percaya untuk menghidupi pilihan kita yang mana? Percaya bahwa kita sudah dimenangkan dari maut atau percaya kita masih hidup dilingkupi oleh sama yang namanya dosa? Balik lagi, itu pilihan kita. Ayat 12, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, ini kepada Tuhannya Yunus. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Yunus sudah dibuang ke laut. Langsung berhenti badainya. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Lihat, dari orang yang tidak kenal Tuhan, karena melihat kedahsyatannya Tuhan, kemuliaannya Tuhan, orang bisa diubahkan. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bisa bayangin kalau hidup di dalam ikan? Ya, hidup di dalam rumah aja sama pasangan sama anak-anak masih suka ribut. Gimana hidup di perut ikan? Tapi kadang-kadang mungkin lebih enak hidup di perut ikan. Ya, tapi bukan masalah hidup
di perut ikan atau dimanapun kita berada. Tapi yang saya mau bagikan pagi hari ini yaitu kita lihat responnya Yunus. Ya, kita belajar responnya Yunus itu yang pertama tadi saya bilang ketika dia sudah diketahui oleh orang-orang di situ dia. Karena dia nih penyebabnya, karena Yunus. Akhirnya dia berani ngakuin kesalahannya dia. Nah ini kabar baik buat kita semua yang berani ngaku siapa kita sebenarnya. Ya. Dalam acara Pria Sejati atau Wanita Bijak itu ada statement keterbukaan adalah awal ketahuan baru pulih. Ya kan? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Banyak orang yang saya nggak mau sebutin, tapi begini, banyak orang-orang yang kadang tidak terima dengan statement ini. Masih banyak juga hamba-hamba Tuhan yang punya pemikiran begini. Iya bahkan bukan hamba Tuhan aja, orang-orang biasa pun sama. Ngapain aib atau dosa kita diceritain sama orang? Ya, ngapain aib kita diumbar-umbar? Pak, Bu, teman-teman, saya mau bilang begini. Kita mau terbuka itu enggak mesti sama semua orang. Setuju? Kita bisa pilih orang yang kita percaya. Tapi poin yang paling utamanya itu adalah jangan sampai hidup kita ini terkungkung sama yang namanya dosa. Jangan pernah hidup kita ini nyimpen yang namanya dosa. Tuhan itu paling gak senang sama yang namanya dosa. Kalau saya boleh bersaksi, ini kejadian lucu sebenarnya. Daniel udah tahu sama istri sama Kesia. Jadi di rumah itu, Kelo itu kan punya iPad. Dan Kelo itu boleh main iPad itu seminggu sekali, cuman di hari Minggu gitu. Nah waktu itu dia lagi sakit, udah hampir 3 hari lah, jadi kayaknya bosen. Nah waktu, bukan lagi sakit, dia pulang sekolah, terus biasanya itu Kelo ini kalau disuruh tidur siang kan paling susah. Nah tiba-tiba hari itu kok dia masuk kamar, terus tutup, terus tidur gitu. Saya cek, wah tidur gak ada suaranya, saya tutup. Terus saya belum mikir dan ngerasain apa-apa, tapi waktu sore dia udah bangun, terus dia main, saya lagi mandi. Terus dek gitu di hati saya kayak, coba masuk ke kamar Kelo, cek di bawah bantalnya gitu. Oke, habis mandi saya masuk, di bawah bantal, wah udah ada iPad. Udah langsung negatif thinking. Saya buka iPadnya, saya lihat riwayatnya dia sepanjang hari itu, iPadnya tuh dipakai buat apa aja, itu kan kelihatan. Wah dia bener main game Free Fire, main ini selama 46 menit gitu. Jadi waktu saya tahu ini dan akhirnya saya nasihatin Kelo gitu. Saya kasih punishment, saya kasih bukan hukuman tapi lebih kayak disiplin. Jadi saya kasih begini, Kelo karena Kelo sudah salah, Kelo sudah dosa dan Kelo nggak ngaku kalau Kelo ini udah salah, Kelo pilih mau disiplinnya nggak main 1 bulan atau nggak main iPad selama 1 bulan, nggak main keluar rumah maksudnya. Dan Kelo lebih milih untuk nggak main keluar sama teman-temannya, dia lebih milih untuk tetap bisa main iPad selama 1 bulan. Nah, terus yang lucu lagi gini, ini udah selesai Bapak Ibu, ada lagi kejadian waktu saya lagi mandi lagi, tiba-tiba di kamar Kelo nih bunyi jatuh-jatuh, kubrak gitu. Wah suara apaan tuh, padahal lagi gak ada orang di rumah. Saya masuk kamar, terus saya lihat bingkai-bingkai foto di kamar itu pada jatuh gitu. Dan ternyata di balik-balik bingkai foto itu ada nilai ulangannya Kelo yang Kelo umpetin gitu. Jadi Kelo nggak ngasih tahu. Jadi selama ini dia laporan kalau dia sekolah dapat nilainya bagus aja, baru dia berani laporan. Kalau dia
dapat nilai yang jelek ternyata disembunyiin di belakang bingkai foto gitu. Waduh. Nah dari situ saya mulai berpikir sih sebagai bapak, sebagai sebagai orang tua, kalau dibiarin begini bahaya, benar ya? Karena begini, ini udah punya indikasi gini, kalau dia salah, dia ngumpetin, benar ya? Mungkin kita di rumah ngadepin anak-anak kita berbeda-beda, tapi yang mau saya bagikan begini, kita lihat nih anak kita ketika dia buat salah, responnya tuh apa, benar ya? Nah responnya Kelo itu yang saya pelajarin ternyata dia itu gak berani kalau ngungkapin salahnya dia. Nah kadang-kadang kita orang dewasa juga kayak gitu ya, bener gak? Bener? Iya kadang-kadang kita orang dewasa juga kayak gitu loh. Nah makanya ketika itu salah, saya gak melakukan yang namanya pembiaran. Saya bilang gini, Kelo tahu ini salah, iya salah Pak, dia akhirnya ngaku, oke salah. Dan ini udah kedua kali dan saya pribadi bilang gini, kedepannya Kelo mau tetap salah lagi, Papa gak akan capek nasihatin Kelo. Saya bilang gitu. Tapi Papa berharap apa yang Papa pesanin hari ini, nanti itu bekal Kelo kalau udah gede. Saya bilang gitu. Karena ya saya pribadi pun sendiri mengakui untuk mendidik anak itu ternyata sulit. Ya. Jadi saya melihatnya begini. Kemarin-kemarin saya merenung. Ya jemaat yang paling utama yang harus saya layani yaitu keluarga saya sendiri gitu. Ternyata paling sulit. Memanage, memaintenance, mengajari, mengayomi keluarga sendiri itu sulit. Gitu. Tapi apa? Tapi kita harus berusaha terus. Jangan lihat keluarga kita itu sebagai aset, bukan. Keluarga kita itu adalah titipannya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Ya, kalau kita punya pandangan keluarga kita itu sebagai aset, nanti bisa jadi buat kita tuh jadi nuntut. Oh aset kita yang udah kita jaga sedemikian rupa, kok mengecewakan gitu. Jangan sampai kita punya penilaian yang salah, jangan sampai kita punya mindset yang salah. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi tadi sampai di sini saya bilang, Tuhan tidak suka sama yang namanya dosa. Ya, Tuhan tidak suka sama yang namanya hal-hal yang najis, yaitu dosa. Jadi kalau ada dosa di hidup saya sama Bapak Ibu, pasti Tuhan akan bongkar. Gimana pun caranya Tuhan pasti akan bongkar. Masalahnya gini, jangan pernah takut kalau dosa itu dibongkar sama Tuhan. Amin. Saya mau bilang jangan pernah takut kalau dosa itu dibongkar sama Tuhan. Karena apa? Itu kabar baiknya. Tuhan tandanya sayang sama kita. Dia mau benahin hidup kita dan membuat kita ini hidup sesuai rancangannya Dia. Yeremia 29 ayat 11. Sebab rancangan yang ada padaku adalah rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dari rancangannya Tuhan itu membuat kita punya hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Yang saya ambil dari Yunus, poin yang paling pentingnya itu ketika dia di dalam perut ikan ini yang dia lakukan adalah di Yunus pasal yang kedua, yaitu doa syukur, doa ucapan syukurnya Yunus. Nah kita udah dengar firman Tuhan minggu lalu yang dibawain nama Pak Beni. Bersyukur itu begini Bapak Ibu, kalau bersyukur kita dapat uang, bersyukur kita dapat berkat, mungkin dapat sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita, kita bersyukur itu gampang banget. Tapi balik lagi tadi pertanyaan saya, gimana kalau kita dapat kesusahan, gimana kalau kita dapat musibah, gimana kalau kita dapat sakit penyakit, kita masih bisa bersyukur gak? Saya tulis di catatan saya begini, ini tadi pagi saya dapat. Orang yang mampu mengucap syukur dalam kesesakan atau di masa sukar,
itu adalah orang yang tetap percaya bahwa yang Tuhan lakukan itu adalah baik. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan tetap baik sampai hari ini sama kita semua? Amin. Ya, dia tetap baik sama kita. Apapun kondisi kita hari-hari ini. Lalu yang kedua, selain doa ngucap syukur Yunus, yang saya begini. Hebatnya Yunus ketika ada di perut ikan. Kira-kira kalau kita di perut ikan, kita akan berusaha gak untuk cari cara. Gimana caranya kita bisa keluar dari perut ikan itu? Pasti usaha gak? Mungkin kita pasti akan berusaha. Duh, gimana nih caranya keluar dari perut ikan ini? Atau kalau dalam kehidupan kita sekarang, gimana nih saya keluar dari kesusahan saya hari-hari ini? Kadang-kadang ketika kita dapat masalah, logika kita langsung main. Ketika kita terbentur sama masalah, pengalaman kita kadang-kadang kita pakai buat nyelesain masalah. Benar? Ini nggak ada orangnya, tapi nanti saya izin sama orangnya. Berapa hari, 2 atau 3 hari lalu, siang-siang saya palanya agak migrain, vertigonya agak kumat, terus saya tidur siang terus mimpinya absurd banget, mimpinya gak jelas. Tapi ternyata dari mimpi itu Tuhan punya maksud. Jadi mimpinya itu gini, lucu. Saya mimpi, tiba-tiba saya ada di rumah. Kalau Bapak Ibu nonton film, tahu film Pengabdi Setan? Tahu gak? Ada yang nonton? Gak ada ya? Jadi ada film horor Indonesia itu judulnya Pengabdi Setan. Jadi saya waktu itu tiba-tiba mimpi, saya ada di dalam rumah itu sendiri gitu. Waduh, saya bangun tiba-tiba saya ada di kamar. Kalau ada yang nonton itu saya ada di kamar atas, di kamarnya si ibu itu yang jadi hantunya gitu. Saya di kamar, di sebelah saya ditaruh lonceng, bel, terus saya dikunciin di kamar itu. Terus dari luar pintu itu Amel bilang, "Pah, kalau mau keluar loncengnya bunyiin aja yang kenceng." Loh, saya mikir, kok gak dibukain aja gitu. Terus dia langsung pergi. Saya buka-buka pintu gak bisa. Saya bunyiin belnya gak kebuka-buka. Makin saya kencengin lagi gak buka-buka. Akhirnya dengan sekuat tenaga saya tendang. Buak, kebuka. Terus itu jalanan turun ke bawah tangganya. Untuk sampai ke ruang tamu dan keluar gitu dari rumah itu. Tapi sepanjang jalan itu saya lihat ke bawah. Waktu saya keluar dan mau turun tangga, lampunya tuh nyala, mati. Dan Bapak Ibu, saya itu paling takut sama yang namanya gelap. Ya, jadi di mimpi itu tiba-tiba waktu gelap itu saya berasa banget gitu sampai nyesek. Pas bangun tidur itu masih kerasa gitu. Pas saya turun, gelap, turun lagi, nyala lagi. Sampai udah mau deket ke pintu keluar itu, tiba-tiba waktu nyala mati itu kayak ada sekelibat lewat-lewat gitu, ganggu. Terus aduh makin takut saya. Terus itu saya nangis, sambil turun tuh saya nangis. Aduh makin takut, rasanya gak berani buat melangkah. Tapi akhirnya saya bilang, saya tetap turun sampai di bawah. Sampai di mau pintu keluar itu, terus ada Omar Ripka lagi mainin saklar lampu. Terus dia ngeliat saya senyum. Cuman bilang gini, takut ya, katanya gitu. Terus wah saya cuma senyum, hapus air mata saya, terus saya keluar pintu itu. Dan saya keluar pintu, saya lagi jalan, saya nemu ada Mas Danang. Ini kemarin udah WhatsAppan sama Mas Danang. Dan ternyata memang mereka sekeluarga lagi mengalami sesuatu gitu. Jadi waktu ketemu Mas Danang ini lagi adu penalti. Ya adu penalti level pertama berhasil dia. Wah saya tepuk tangan. Level kedua,
nendang lagi, gol lagi, berhasil lagi, wah tepuk tangan. Level ketiga, kipernya kelihatannya diem doang, santai gitu. Terus nggak mau bergeming apa-ngapain. Waktu Mas Danang tendang lagi, tiba-tiba itu kiper geraknya cepet banget, set, ngambil bolanya, balikin lagi. Mas Danang nendang 3 kali itu gagal. Terus Mas Danang datang ke saya, bawa bola, Pak Gem, boleh minta tolong tendangin nggak? Akhirnya saya dengan pede, saya tendang, wah sama Bapak Ibu, 3 kali saya gagal. Kipernya nyamperin saya terus bilang begini, nih makanya jangan biasa melakukan sesuatu pakai pengalaman. Ngelewatin atau mau naik level pakai sesuatu yang gak pernah dicoba. Saya langsung diem sama Mas Danang, kita berdua putar arah, Mas Danang jalan ke sana, saya jalan lagi ke sini. Waktu saya jalan lagi, saya nemu rumah dan di situ ada keluarga saya semua yang di Banyuwangi. Oh lagi pada pesta. Tapi ternyata saya baru ngeh. Mimpinya itu, ya hari ini mama saya berduka gitu. Jadi waktu saya masuk rumah itu, mau masuk rumah itu ada parit dan saya nyebrang. Paritnya kecil, jadi ngelangkah gitu bisa. Saya masuk, saya ngobrol sama semua keluarga saya. Lagi pada seneng-seneng, terus tiba-tiba nangis. Nah adik bungsu saya, Yovan yang paling gede, dia kerjanya cuma duduk, nyender ke tembok, di depannya ada ember gede. Setiap dia diomongin sama keluarganya, dia cuma basahin badannya. Terus udah mulai kering, dia diomongin lagi sama keluarganya, dia basahin lagi badannya. Terus kenapa? Terus saya pukul pundaknya, Van, ayo bangun. Cuman geleng. Akhirnya saya bilang, wah suasana di rumah ini kayaknya penilaian saya kayak gini. Kok begini ya? Kayaknya saya harus pergi gitu. Nah saya pergi. Waktu saya mau keluar dari rumah itu, paritnya yang tadinya cuma segini, itu jadi gede banget. Lubang hitam itu jadi gede banget dan waduh saya mau ngelewatinnya gimana ini. Terus akhirnya saya ambil ancang-ancang mundur, lari, lompat yang kayak dulu kita di SD, lompat singa. Terus ngerol gitu, terus akhirnya saya sampai di seberang jalan, saya mau pergi kemana nih ya? Saya lihat ke kiri, ke kanan, wah cuman ada mobil butut. Mobilnya tuh kayak, apa sih namanya, Pantern ya Pak Markus? Pantern ya, ada ya? Iya mobil itu, warnanya biru. Dan waktu saya hampirin mobil itu ada kuncinya, saya nyalain, nyala mobil itu dan ternyata di kilometer itu larinya cuma bisa maksimal 20 kilometer. Akhirnya saya bilang, ya udahlah, saya jalan aja, jalan. Tiba-tiba waktu saya mau jalan, semua orang yang tadi ada di mimpi saya itu muncul di depan saya. Terus, waduh, mau ngapain ini? Terus akhirnya saya jalan, tapi saya gas, kok malah mundur jalannya. Mundur, yang lain pada dada gitu. Terus akhirnya waktu saya makin kencang lagi, itu udah mentok 20, bangun saya. Ditabok sama Tobi. Ya, jadi terakhir mimpi saya, waktu saya dada, akhirnya saya bangun dan itu saya langsung cerita sama istri. Dan jujur waktu cerita, hal yang paling pertama saya takutkan, kalau saya boleh jujur sama kita semua di tempat ini, saya paling sesek waktu saya mau turun tangga itu. Ngadepin kegelapan. Nah saya doa sama Tuhan. Terus dan saya tanya, Tuhan kenapa ya? Terus jujur Bapak Ibu, saya punya ketakutan gini, kalau saya mau buka-bukaan, tapi maksud dari saya ini, ya saya tolong didoakan kalau saya salah atau saya maksudnya dari apa yang saya dapat ini, kalau saya salah atau saya kurang berkenan, ya yuk tolong support saya juga gitu, karena saya pun masih belajar jadi seorang hamba Tuhan, apalagi jadi seorang gembala gitu, saya masih belajar. Dan waktu saya duduk dari bangun tidur saya itu, saya tiba-tiba langsung ngobrol sama istri saya dan saya nangis. Kenapa? Terus saya bilang gini, kok takut ya? Aku bilang gitu, takutnya kenapa? Ya saya jujur, saya bilang, kok kayaknya saya mau dibawa Tuhan ke tempat yang bakalan bikin saya takut banget gitu.
Dan jujur Bapak Ibu, saya langsung yang terbesit di hati saya itu ya Gloria. Kalau saya mau jujur. Ya, kenapa Gloria? Saya bilang begini. Secara umur, secara pengalaman, secara mungkin ngelewatin apapun, ketika saya mau datang ke siapapun jemaat di tempat ini, khususnya yang umurnya lebih di atas saya itu, saya punya ketakutan banget. Takutnya apa? Takut gak bisa ngomong, takut ngobrolnya gak nyambung, takut gak bisa nasehatin, atau takut gak bisa kasih firman atau kasih apa. Iya, ketakutan saya banyak. Makanya akhirnya membuat saya gini, ya mungkin dengan doain seluruh jemaat aja rasanya udah cukup. Atau cuman WhatsApp, telepon, rasanya udah cukup. Atau cuman orang-orang, cuman beberapa orang yang mungkin saya berani kunjungin gitu untuk saya bisa datang main gitu kayak. Ya karena saya udah akrab gitu. Tapi untuk orang yang jauh usia di atas saya tuh kayak, saya punya ketakutan sendiri yang nggak bisa, harusnya bisa saya lewatin gitu. Dan ternyata di mimpi itu buat saya sadar gitu kayak, ya Tuhan cuma ngingetin gini, waktu aku sayang lewatin ketakutan saya itu, saya berpikirnya gini, Tuhan nggak tahu ini bisa salah bisa benar, dan mohon maaf kalau salah, dan sampai di hati saya yang keluar tuh begini, Gloria itu bisa hancur, Gloria itu bisa bubar. Kalau kamu pakai pengalaman kamu untuk bisa melayani. Ya, itu yang saya tangisin beberapa hari lalu. Dan masih saya renungin sampai hari ini, dan itu pergumulan terberat saya Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang, kalau saya salah tolong support saya, tolong doain saya. Saya punya hati buat gereja ini, saya punya hati buat Bapak Ibu semua. Tapi saya kadang-kadang gak punya cara buat datang, buat berani ngajak ngobrol. Karena saya, ya jujur, saya orang tipe yang susah untuk bangun komunikasi awal-awal kalau sama orang yang tidak kenal deket banget tuh susah. Gitu, karena dari dulu saya terbiasa apa-apa sendiri. Saya cuma suka bangun hubungan aja sama wanita dulu, nggak suka berkomunitas. Makanya pokoknya kemana-mana cuman suka, pokoknya dunia itu berasa milik saya berdua doang sama pacar saya. Gitu. Ya. Ya jadi itu yang mau saya bagikan, dan saya harap kita semua sama-sama juga, saya minta tolong juga didoakan supaya saya bisa lebih maksimal lagi. Supaya saya bisa, bahasanya mungkin lebih kayak, ya benar-benar gembala tuh seperti apa sih gitu loh. Gembala yang Tuhan mau ya, jangan seperti yang saudara Bapak Ibu mau. Tapi menjadi gembala yang Tuhan mau. Karena kalau seperti yang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mau pasti maunya beda-beda, benar? Ya, saya belajar untuk ikut apa kata Tuhan. Seperti firman Tuhan pagi hari ini yang bercerita tentang Yunus. Dan begitu juga kehidupan kita. Semuanya, seluruh jemaat GPDA Gloria Family Blessing, saya harap kita semua berani ngambil tanggung jawab yang Tuhan kasih buat kita semua, dan jangan pandang siapa saya. Tapi lihat siapa yang ada di dalam kita ini, yang akan nuntun kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia yang Tuhan sudah berikan buat kita semua, amin. Sebagai penutup, kita buka Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17, udah ada ayat yang ke-7, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Coba lihat ayat 10. 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil. Amin. Jadi ini janjinya Tuhan Bapak Ibu buat setiap kita yang berani melakukan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik dan WL singer boleh maju ke depan. Kita lihat bonusnya Yunus. Bonusnya Yunus itu setelah mengalami prosesnya Tuhan, kita tahu kota Niniwe itu akhirnya semuanya bertobat. Benar? Ya. Dan kita lihat rajanya aja memerintahkan untuk seluruh penduduknya, bahkan hewan-hewannya itu ikut puasa. Ya, Yunus cuma bilang, Niniwe kalau kamu tidak bertobat, murka Tuhan akan datang kepadamu. Akhirnya raja ngambil keputusan untuk seluruh penduduknya itu berpuasa, sampai hewannya itu berpuasa. Dan kita lihat, semuanya diubahkan sama Tuhan. Murka Tuhan tidak datang kepada orang Niniwe dan juga tidak datang kepada Yunus. Ya, itulah kehidupan kita yang harusnya bisa kita lihat. Kadang-kadang mungkin kita ngelewatin hal-hal yang proses Tuhan tuh kayaknya kok jahat banget ya. Proses Tuhan kok kayaknya sakit banget ya. Tapi kita bisa lihat nanti buahnya tuh apa. Yuk kita tundukkan kepala kita. Kita mau merenung sama Tuhan. Makasih Tuhan. Kalau hidup kita sampai hari ini rasanya nggak bisa lihat, kita ini bisa ngelakuin apa buat Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan, kita minta ampun. Ternyata Tuhan itu punya rencana yang besar banget buat kita semua, tanpa terkecuali. Tuhan tidak pandang berapa umur kita. Tuhan tidak pandang kita berasal dari keluarga seperti apa. Tuhan tetap punya rencana untuk kita ini bisa ngelakuin pekerjaan baik. Dan waktu kita bisa melakukan pekerjaan baik, orang bisa melihat kita bahwa kita adalah orang baik. Kita adalah anak Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih. Makasih Tuhan. Makasih. Yuk kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Bapa Engkau baik. Makasih. Bapa Engkau baik, Bapa, Engkau baik,
kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Sekali lagi kita akan katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Sekali lagi katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku lihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku Mari letakkan tangan kita di dada kita. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sampai hari ini. Buat setiap kebaikan Tuhan Amin. dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan. Tuhan, sama-sama kami mau mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau berkata Tuhan itu baik. Amin. Engkau sangat baik Tuhan. Amin. Kasih-Mu selalu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan. Amin. Amin.
Makasih Tuhan. Dalam ruangan ini Tuhan, mungkin kami punya perjuangan yang berbeda-beda Tuhan. Mungkin kami berjuang untuk keluarga kami Tuhan. Mungkin kami berjuang untuk kesembuhan sakit kami Tuhan. Kami berjuang untuk studi kami Tuhan. Kami berjuang untuk melewati pergumulan kami Tuhan. Tapi pagi hari ini kami ingat, kami ternyata punya Tuhan yang sama. Amin. Kami punya Tuhan yang sama. Tuhan yang Yunus sembah Tuhan. Tuhan yang memanggil Yunus untuk melayani orang-orang di Niniwe. Begitu juga Tuhan yang sudah memanggil kami untuk kami melayani dimanapun kami berada dipercayakan oleh Tuhan. Dimulai dari keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami. Makasih buat kepercayaan yang Tuhan beri. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sering menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan kasih. Tapi pagi hari ini biarlah kami belajar dari seorang pribadi yang bernama Yunus Tuhan. Supaya kami tidak lari dari panggilan kami. Justru kami mengejar panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah panggil kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan beri. Supaya dari setiap pekerjaan yang Tuhan beri, rencana yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami boleh menjalankannya dengan segenap hati kami. Seperti Tuhan mempercayai kami, begitu juga kami melakukannya, kami percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terlebih kami boleh menjadi pelaku yang hebat untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melewati setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh melihat bahwa Tuhan terus berjalan di depan kami. Tuhan terus menuntun dan menggandeng tangan kami. Untuk kami sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan pada setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami materaikan firman ini dengan penuh ucapan syukur. Demi dan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman ini boleh hidup di dalam hidup kami. Dan menjadi rema dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Amin. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin menikmati perjamuan suci-Mu. Berkati Tuhan, supaya momen ini boleh kami pakai untuk kami boleh bersyukur. Kami boleh melihat bahwa ribuan tahun lalu darah-Mu sudah tertumpah bagi kami Tuhan. Untuk menebus dan menyelamatkan hidup kami. Dan jangan biarkan momen perjamuan kudus-Mu ini Tuhan menjadi satu rutinitas biasa. Sebagai kami orang Kristen untuk melakukan hal yang biasa. Untuk kami melakukan perjamuan ini. Tapi kami punya kasih. Tapi kami punya kerendahan hati. Kami memberikan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Supaya ketika kami melakukan dan menikmati perjamuan suci ini, kami boleh menikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mempersiapkan perjamuan kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan perjamuan kita.
Yuk, saya undang kita semua untuk berdiri untuk menghormati perjamuan kudus pagi hari ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita miliki sikap rendah hati untuk menghormati perjamuan suci pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Terima kasih Tuhan. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan membagikan kepada murid-muridnya. Dan ia berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuh yang sudah membuat kamu menang Amin. dari segala dosa. Amin. Inilah tubuh yang menjadikan kita semua menjadi manusia yang baru sampai hari ini. Mari kita nikmati tubuh ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan kita lebih tinggi dari kepala kita. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, lalu membagikannya kepada mereka semua. Dan ia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru. Cawan ini melambangkan darahnya Tuhan Yesus. Darah yang sudah tertumpah. Darah yang kudus, darah yang suci. Darah yang tidak berdosa dan dijadikan dosa. Supaya hidup kita menang atas maut. Dan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita nikmati darah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berkata Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, terus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita deklarasikan bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Kau selalu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setianya tak pernah putus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kau baik, Haleluya, terima dan kasih. itu takkan berubah. Haleluya. Kau baik, Kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami sepakat bahwa kami punya Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Amin, amin. Biarlah mulut kami, hati kami, pikiran kami Tuhan selalu tertuju kepada kebaikan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami.
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu bersepakat, kami hanya mau melihat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih. Buat keluarga kami Tuhan, orang tua kami, kakak, adik, bahkan seluruh keluarga besar kami Tuhan. Kami mau berterima kasih buat mereka semua. Terima kasih. Karena kami ada di tengah-tengah mereka. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, kami tidak menjadi batu sandungan. Amin. Tapi melalui hidup kami, keluarga kami boleh melihat bahwa kami hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan seluruh keluarga kami boleh dimenangkan. Amin. Oleh karena ada nama Tuhan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, bahkan buat pekerjaan kami. Apapun itu Tuhan pekerjaan kami. Berapapun upah yang kami dapat Tuhan, biar kami boleh selalu mampu untuk mengucap syukur dan mengelolanya dengan baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat seluruh teman, sahabat, orang-orang yang ada di sekitar kami yang tidak pernah tinggalkan kami sampai hari ini Tuhan. Amin. Kami lepaskan berkat buat mereka semua Tuhan. Supaya mereka semua diberi sehat, diberi hati yang gembira, diberi sukacita yang dari Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya kehidupan pertemanan kami boleh terus berjalan dengan baik. Amin. Karena ada Tuhan di tengah kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan berkat juga Tuhan. Buat kehidupan kami sebagai tubuh Kristus di dalam gereja ini. Biarlah kami mempunyai kesatuan hati Tuhan. Biarlah kami punya keselarasan hati. Dan biarlah hati kami boleh sama dengan hatinya Tuhan. Bahkan hati kami boleh penuh kasih di dalam gereja ini Tuhan. Dan kami berdoa supaya gereja ini boleh terus bertumbuh. Boleh terus berjalan di dalam visinya Tuhan. Karena gereja ini adalah miliknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami semua Tuhan. Supaya kami penuh damai dan sukacitanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Mari semua kita yang percaya kepada Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Kesia. Terima kasih Bapak Gembala. Mari sama-sama kita mau mempersiapkan persembahan dan jangan lupa ada ekstra kolekte untuk kegiatan Natal di tempat ini. Juga nanti jangan lupa disiapkan, lalu sambil Bapak Ibu menyiapkan saya akan menginfokan beberapa pengumuman. Untuk doa hari Selasa di minggu ini, Selasa besok akan dialihkan doanya tidak di Zoom, melalui Zoom tapi langsung di gereja. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kegiatan Natal kita. Jadi mari Bapak Ibu yang rindu bersama-sama berdoa di gereja bisa datang jam 7:30 malam. Lalu untuk komsel karena Jumat kemarin sudah ya, melalui Zoom komsel gabungan nanti akan ada lagi di minggu depan. Tapi di minggu ini untuk komsel di area masing-masing akan diinfokan oleh setiap PKS yang masing-masing. Lalu yang terakhir ada info perihal Natal. Mari kita simak pengumumannya melalui video di depan. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Ini gerbang masuknya ya. Waktu gerbang masuk udah ada area taman. Ini area taman, area parkir.
Nah, terus nanti ini villa kita di sini sebelah kiri. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Kita masuk ya. Masuk. Now the ground is wide. Go it while you're young. Take the gun, Tuh ada banyak tempat nongkrong. get a hotel bay. 240 for its speed. And hitch 'em to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, Ini video area luarnya dulu ya. open sleigh, hey, jingle bells. Ini halamannya. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ini kolam. Yang tadi di video ini area untuk bermain kita mungkin bisa di sini sama di sebelah sana tadi. Kalau buat mau bikin games yang di luar ruangan. Next, kita ke lantai 3. Ini ruangan terbuka sama satu kamar gede gitu. Ya, ini kayak ya gede, rooftop gede gitu. Tuh luas ya. Ini kalau mau bikin apa, nongkrong, api unggun, tenda-tendaan juga bisa sini. Nah, ini ada satu kamar yang gede. Kamarnya bisa muat 10 sampai 15 orang kayaknya. Ini yang jaga di sini udah lama nih. Ada tempat tidurnya. Ya, Kemarin belum nggak ada ini. ya kamar mandi juga dalam. Ya, ini info untuk lantai terakhir, lantai 3. Jadi ini rooftop. Oke. Ini villa sebelah lagi. Ini alternatif kalau memang pesertanya membludak, mau pakai yang ini juga. Ini muat 16 sampai 20 orang villa yang sebelah ini ya. Oke, kalau yang itu yang kuning itu nggak bisa dipakai. Boleh yuk kasih tepuk tangan. Yuk sama-sama kita mau terlibat, mau tergabung, kita mau ikut, kita mau rehat bersama-sama dengan keluarga Gloria Family Blessing di sana tanggal 10 dan 11 Desember. Ada yang belum daftar? Yuk sama-sama kita mau daftar, kita mau bergabung, kita mau bersama-sama. Udah lama banget kita nggak bikin acara bersama-sama di sana. Ini tadi pasti videonya tidak bisa dimasukkan semua, tapi pasti banyak fasilitas juga yang sangat bisa kita pakai, lengkap buat dari anak-anak sampai dengan yang sudah tidak anak-anak. Yuk mari sama-sama kita memberikan persembahan. Boleh Kakak Yenin berdoa? Mari bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, kami bersyukur Tuhan bahwa sebentar tadi Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan kalau sekarang kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau yang kuduskan dan sucikan apa yang kami bawa Tuhan. Biar menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sungai Sukacita.
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, dan ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yuk mari kita bangkit berdiri. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, yang membuat sukacitaku penuh. Bapa di surga, Bapa yang baik dan penuh kasih, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati sampai pada saat ini, di mana Tuhan telah membawa kami boleh ada di rumah Tuhan, dan kami boleh datang menghadap hadirat-Mu, memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan, lewat pujian penyembahan kami di pagi hari ini. Dan lebih daripada itu Bapa, kami sudah mendengarkan isi hati-Mu yang mengajar kami Bapa, supaya kami Tuhan boleh selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh selalu Bapa mendengarkan isi hati-Mu, supaya kami dapat melakukan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya menjadi pedoman dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah kami, Allah yang baik. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami berdoa dan memohon kepada-Mu Bapa. Jika ada Tuhan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Jamah mereka dengan penuh kasih sayang-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pemulihan daripada Tuhan sendiri akan menjadi bahagian saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan kami memohon
Apabila saudara-saudara kami ada dalam pergumulan, Engkau yang lebih tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi Tuhan berikan mereka kemenangan, biarlah mereka Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Dan sehingga mereka boleh merasakan kemenangan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini Bapa. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, biarlah Engkau terus Tuhan menarik hati mereka, boleh makin setia Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memakai mereka menjadi saksi dimanapun mereka berada, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga Tuhan memohon kepadamu Bapa, biarlah Engkau melawat setiap sidang jemaat-Mu yang ada di GPD Gloria, supaya tidak ada satu orang pun yang terlewatkan, tetapi semua kami Tuhan boleh merasakan sukacita sorga daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Bapa, buat Bapa gembala kami, Tuhan Engkau mengenal kehidupan pribadinya Tuhan. Dan juga Engkau Tuhan mengetahui sekalipun di usianya yang masih muda, tapi Tuhan telah memilih dan menetapkan menjadi hamba-Mu di tempat ini. Biarlah hatinya tetap Bapa penuh sukacita dan melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Engkau lihat Bapa, bangsa ini Tuhan, biarlah Engkau memulihkan Bapa dan setiap pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka boleh merasa takut akan Tuhan dalam melakukan dan menjalankan tugas pekerjaan dan tanggung jawab mereka, supaya mereka boleh melakukan dengan rasa takut akan Tuhan demi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan terus menyertai kami dan menuntun kami. Dan sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Tapi Tuhan yang akan terus menuntun langkah kami. Kemanapun kami pergi, kami boleh tiba dengan selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala salah dosa, kekurangan dan kelemahan kami. Layakkan dan kuduskan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami Bapa. Biarlah Engkau terus menjadi jawaban atas setiap doa-doa permohonan kami di pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, tadahkanlah tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu. Karena Dialah kita yang penuh kasih dan penuh kemuliaan itu. Kan menghadapkan wajahnya seraya memberkati setiap pribadi. Kan memberkati setiap keluarga. Kan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita. Kan memberkati pendidikan anak-anak kita. Dan marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya persekutuan Allah Roh Kudus akan menuntun keluar masuk kita dari saat ini. Maranatha, Tuhan kembali kelak. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.